Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Umam, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Petarukan, Kabupaten Pemalang. Di video ini, saya akan membagikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenankan saya mengucapkan rasa terima kasih kepada fasilitator Bapak Satrio Utomo SE dan pengajar praktik Bapak Tulatif SPD. Keterkaitan materi di modul 1.1 yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, sedangkan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, di modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Di modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di situ disampaikan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga dapat diartikan menghamba pada murid, di mana pendidikan berpihak kepada murid sesuai dengan minat dan bakat yang mereka punya. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih menjadi tumbuhan yang baik dan subur. Di modul 1.2 menerangkan tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak antara lain mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pelajaran, mendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Di modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi dapat terwujud jika adanya kerjasama semua warga sekolah, maka diperlukan langkah-langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan tahapan bagja. B di sini adalah buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, C jabarkan rencana, dan yang terakhir A atur eksekusi. Kemudian di modul 1.4 ada membahas tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif terdiri dari beberapa bagian, antara lain disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jawaban-jawaban pertanyaan. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Di modul ini, saya telah memahami tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri murid tanpa hukuman dan hadiah. Kemudian tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan, di sini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu murid berperilaku dengan cara yang lebih positif. Kemudian ada keyakinan kelas, yaitu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Kemudian kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar hidup, kasih sayang, dan rasa, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana tahapannya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan lanjutan, adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan?
Saya telah memahami konsep inti pada modul budaya positif, yaitu disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal menarik bagi saya adalah posisi kontrol guru. Selama ini, saya jarang menerapkan posisi manajer dalam menangani permasalahan siswa. Siswa yang mengalami masalah disebabkan karena dia ingin memenuhi kebutuhannya. Siswa harus diingatkan pada keyakinan kelas yang disepakati untuk menemukan solusi permasalahan. Di luar dugaan, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah membuat siswa menjadi lebih kuat keyakinannya, bisa mengambil pelajaran dari masalah dan memperbaiki diri. Melalui restitusi, hubungan siswa dengan pihak yang bermasalah dapat teratasi, dan nantinya adalah untuk menguatkan karakter siswa. Kemudian pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah cara memandang siswa yang bermasalah. Sebelumnya, saya lebih memandang siswa bermasalah sebagai sumber masalah, sehingga perlu diberikan konsekuensi. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih memandang siswa bermasalah karena mereka memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi. Siswa tidak perlu diberi hukuman, tetapi dikuatkan keyakinannya untuk perbaikan diri menjadi lebih baik ke depannya. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Dalam membuat kesepakatan kelas, sebisa mungkin saya menggunakan keyakinan yang sifatnya universal, seperti bertanggung jawab, mandiri, menjaga kebersihan, dan tepat waktu. Dalam menyelesaikan masalah siswa, saya memandang siswa sebagai pribadi yang unik, yang memiliki potensi dan kebutuhan berbeda-beda, sehingga solusi masalah juga berbeda tergantung keyakinan siswa untuk memperbaiki diri. Di lain hal, ketika saya menghadapi kasus murid yang makan saat proses pembelajaran, terutama saat jam pelajaran pertama, saya coba menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, sehingga hasilnya juga membawa dampak yang positif kepada murid tersebut. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang diyakininya. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru, haruslah memposisikan diri sebagai manajer. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau. Menurut saya saat itu bahwa dengan memberikan hukuman ketika murid melanggar, kesepakatan adalah cara paling efektif dalam menangani kasus tersebut. Harapan saya mereka tidak mengulanginya lagi. Tapi ternyata terulang lagi dan lagi. Setelah mempelajari modul 1.4 ini mulai sekarang dan ke depannya, saya ingin menjadikan peran saya sebagai seorang manajer dalam menjalankan dan menyelesaikan masalah murid. Sekarang saya merasa lebih bisa mengontrol emosi dan bahagia karena bisa membimbing siswa agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan mereka. Perbedaannya adalah dari segi emosi guru dan respon murid. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah.
Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Yang saya praktekkan yaitu dengan memberikan pertanyaan, "Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu." Jadikan kesalahan yang kamu lakukan saat ini sebagai pembelajaran ke depannya ya. Pertanyaan yang kedelapan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana menciptakan kolaborasi yang baik antara murid, rekan guru, pemangku kepentingan, dan orang tua, sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kemudian tabel rancangan tindakan aksi nyata saya. Untuk rancangan tindakan aksi nyata saya yaitu judulnya adalah budaya positif, tentang menumbuhkan budaya positif gemar membaca melalui gerakan literasi di sekolah. Latar belakang dari tindakan aksi nyata ini adalah rendahnya minat membaca siswa, padahal budaya membaca ini menjadi poin penting dalam kemajuan sebuah sekolah. Kemampuan literasi merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki siswa pada abad 21 dan nantinya akan diujikan dalam asesmen nasional. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan minat baca warga sekolah, membiasakan warga sekolah dengan kegiatan membaca buku, memberikan tanggung jawab kepada warga sekolah bahwa kegiatan literasi itu penting dilaksanakan, membangun budaya positif sekolah melalui budaya membaca atau literasi. Tolok ukurnya yaitu meningkatkan minat baca warga sekolah, terbiasanya warga sekolah dengan kegiatan membaca buku, tumbuhnya rasa tanggung jawab warga sekolah akan pentingnya kegiatan literasi, dan terbangunnya budaya positif gemar membaca. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi pelaksanaan kegiatan, tahap refleksi, tahap tindak lanjut, dan mendokumentasikan kegiatan. Dan yang terakhir, dukungan yang dibutuhkan yaitu sarana dan prasarana dari sekolah untuk kegiatan ini. Kemudian dukungan dari semua warga sekolah baik dari guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua wali murid siswa. Dan keterlibatan warga sekolah secara aktif agar disiplin positif ini bisa berjalan secara berkelanjutan. Demikian paparan koneksi antar materi modul 1.3 ini. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.